Oke, nah jadi kalau dibilang IDTF ya, Indonesian Digital Transformation Forum itu apa sih gitu. Nah kita melihat semenjak pandemi ini banyak sekali perusahaan-perusahaan yang dipaksa bertransformasi secara digital gitu ya. Nah kalau kita lihat sejarahnya lagi lebih runut ke belakang, itu sebenarnya sebelum ini ada yang namanya revolusi industri yang ketiga. Revolusi industri yang ketiga itu adalah information technology. Jadi setiap perusahaan-perusahaan itu dituntut untuk bisa memberikan teknologi informasi IT seperti itu ya. Nah di yang sekarang revolusi industri yang keempat itu sekarang lebih ke digital transformation, IoT, blockchain seperti itu dan lain-lainnya gitu. Nah jadi kita melihat bahwa ini nih masih baru nih, apalagi di Indonesia ya. Kita melihat juga beberapa waktu terakhir ini rame ya orang ngomongin apa Chat GPT gitu ya. Yeah. Chat GPT itu adalah AI dan kedepannya akan banyak sekali transformasi digital yang bisa bilang bahkan makin ekstrim gitu ya. Mungkin bisa membuat menggantikan beberapa lagi nih yang hilang nih gitu. Kalau waktu zaman information technology itu pekerjaan-pekerjaan yang standar, pekerjaan yang rutinitas itu udah hilang ya. Contoh yang tadinya penjaga kasir, terus penjaga pintu tol, ya penjaga tempat parkir dan lain-lain, itu hanya dengan menggantikan sebuah sistem hilang gitu. Nah dengan adanya AI, dengan adanya IoT dan lain-lain, itu akan lebih banyak lagi. Ya kemarin dibahas bahwa seniman mungkin bisa hilang. Kenapa? Karena AI itu bisa menggantikan orang untuk mendesain gitu ya. Bisa menggantikan penulis mungkin. Bisa bikin tulisan-tulisan dan segala macam. Nah jadi itu yang kita pengen angkat gitu, dan kita jangan sampai telat lah ya, karena ini memang suatu revolusi industri yang masih baru. Nah kita pengen menciptakan sebuah forum ya buat teman-teman pelaku industri untuk kita berdiskusi ya, untuk kita berkolaborasi menghadapi perubahan transformasi digital seperti itu. Itulah tujuan dari Indonesian Digital Transformation Forum, dan besok adalah yang tanggal 25 adalah yang pertama kali kita adakan Indonesian Digital Transformation Forum. Oke, jadi Indonesian Digital Transformation Forum itu nanti kita akan adakan di Ibis Harmony pada tanggal 25 Februari 2023. Itu full day acaranya, jadi dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore. Nah kita mengundang 9 pembicara, jadi nanti akan ada kurang lebih 9 pembicara ya, dari berbagai macam kategori bisnis. Ada dari wellness, ada dari banking, ada dari properti, dan ada dari bisnis seperti itu. So audiensnya? Nah audiensnya kita untuk yang awal ini kita mentargetkan antara 100 sampai 200 peserta ya. Jadi kita pengen coba untuk berdiskusi dengan, kita bikin small group dulu ya, 100 sampai 200. Nanti setelah yang pertama ini bisa bilang nanti sukses, kita akan bawa ini ke next levelnya. Seperti itu. Barangkali bisa diceritain latar belakang kita, cakupan audiensnya untuk acara ini siapa aja? Oke, jadi kalau dibilang cakupan audiensnya itu ya tadi dari 4 kategori bisnis tadi, orang-orang yang berkecimpung di dalam dunia properti ya, karena kita bisa lihat sekarang juga industri properti itu mengalami perubahan ya, yang tadinya konvensional. Saya banyak menghandle beberapa developer properti, mereka juga bisa dibilang 2020 sampai 2022 ini banyak yang nggak siap untuk transformasi digital ya, karena mereka terbiasa dengan konvensional, buka pameran dan segala macam, dan akhirnya mereka harus transformasi digital. Nah buat teman-teman yang bergerak di bidang properti bisa hadir juga nih, karena akan bahas tentang bagaimana transformasi digital di dalam dunia properti. Kedua adalah banking. Nah banking juga kita melihat perubahan-perubahan yang sangat besar kan ya, dengan munculnya digital banking semua kan, kayak misalnya Shopee keluarin Sia Bank ya, Sia Bank. Terus ada lagi bank-bank digital, fintech dan lain-lain. Nah itu kan semua udah go digital gitu ya. Terus di bidang wellness juga kita melihat juga banyak sekali teknologi-teknologi baru di dalam dunia wellness, bahwa itu untuk sehat itu bisa ditunjang dengan teknologi seperti itu. Serta di dalam dunia bisnis pada umumnya.
Nah, kalau di dalam dunia bisnis pada umumnya itu kan banyak sekali juga segmentasinya seperti itu. Barangkali bisa dieksplor lagi Pak, alasan di luar empat pihak yang di bidang 4 itu untuk bisa tertarik ikut IDTF apa sih? Nah, buat orang-orang yang memang di luar bidang tadi ya, nah ini memang penting sekali. Kenapa? Karena kita bukan cuma berdiskusi, bukan cuma untuk mendapatkan insight baru, tetapi yang paling penting adalah kita bisa bernetworking. Nah, jadi memang kalau kita ngomongin digital transformasi dan kategori bisnis itu kan luas banget. Jadi kita memang nggak bisa terlalu wide. Jadi kita untuk awal ya kita 4 kategori bisnis itu. Tapi bukan berarti orang yang di luar 4 kategori bisnis itu nggak bisa datang. Tetap bisa datang. Kenapa? Karena nanti kita akan bernetworking juga di sana. Kita akan berkolaborasi. Kita akan juga menciptakan ini menjadi forum bersama. Gitu ya. Kita ini adalah forum bersama untuk saling bertukar insight, dan insight itu tentu tetap bisa dipakai juga untuk di bisnis-bisnis mereka. Dan yang paling penting yang kita tekankan di sini adalah ini bukan cuma sekedar event sekali ketemu habis itu selesai, tetapi ini akan ada lanjutannya, networkingnya, kolaborasinya. Jadi itu penting sekali buat teman-teman di luar keempat kategori bisnis itu. Yes. Pak Juanda, untuk persiapan-persiapannya seperti apa Bapak untuk menjelang IDTF ini? Ya. Secara materi maupun secara materi juga ada ya satu tempat ya. Ya, jadi kalau dibilang persiapan-persiapannya Road to IDTF ini kita udah siapin banyak sekali ya materi-materi promosi juga. Nanti mungkin kita akan menggunakan videotron ya. Jadi orang mungkin berpikir bahwa mau bikin videotron itu mahal, ya kan? Mau pasang videotron itu mahal, mau promosi itu mahal. Tetapi sekarang ini dengan adanya teknologi itu bisa menjadi murah, dan kita akan tunjukkan bahwa nanti kita akan promosi di videotron. Bahkan saya dapat konfirmasi dari salah satu pembicaranya, nanti dia juga akan menunjukkan salah satu teknologi di mana dia bisa live menggunakan videotronnya tersebut. Jadi hal-hal seperti itu untuk bidang promosinya juga. Nah, terus juga kita kembali lagi di samping itu kita tetap menggunakan teknologi, kita menggunakan misalnya ads dari Facebook dan segala macam. Itu kan juga untuk menarik minat-minat dan pada orang-orang di luar yang kita kenal seperti itu. Pak, itu kan event pertama ya Pak, kalau boleh dibilang ini. Nah, secara khusus ada nggak sebenarnya untuk maksudnya kita secara umum itu misalnya peserta gitu dari luar untuk join itu ada kurasinya atau seperti apa gitu pertama. Ya. Kedua ini secara garis besarnya tematik yang akan diangkat ini apa gitu Pak ini nanti untuk event ini. Oke. Dan terakhir ini goalnya seperti apa nanti Pak dengan adanya 4 pelaku sektor bisnis ini dipertemukan nanti mau kemana gitu Pak? Oke. Nah, jadi kalau siapapun boleh datang ya, karena kita kan juga nanti ada jual tiketing. Jadi tiketnya juga bisa didapatkan nanti di idtf.id websitenya. Jadi siapapun boleh datang, dan kita memang welcoming semua orang gitu ya, seperti itu. Nah, terus juga goal dari tujuan dari acara ini tentu saja ujung-ujungnya adalah kolaborasi. Ujungnya kolaborasi. Kenapa? Karena kita tidak ingin ya masyarakat Indonesia itu bisa dibilang kadang kurang informasi, kurang tempat untuk berdiskusi seperti itu. Kalau kita lihat kasus-kasus misalnya yang penipuan dan segala macam, itu kan karena mereka kayaknya gampang banget gitu ya kena kasus investasi bodong dan lain-lain. Kenapa? Karena mereka nggak ada yang edukasinya gitu. Nah, jadi forum ini ditujukan adalah untuk edukasi dan networking tadi gitu. Kenapa? Karena dengan menggunakan networking itu informasi menjadi lebih cepat, filter informasi menjadi lebih baik, ya kan? Dan penyebaran informasi juga menjadi lebih cepat. Seperti itu. Nah itu tujuannya. Seperti itu. So kalau mau daftar ada ini pendaftarannya, biayanya segala. Ya, kalau kita ada 2 tiket, ya ada tiket reguler dan tiket VIP. Nah, kalau tiket reguler itu harganya 350.000. Nah, sebenarnya itu juga cuma untuk bayar tempat. Eventnya sendiri sebenarnya gratis ya. Kalau misalnya teman-teman lihat gitu kan, 350.000 itu cuma buat bayar full day meeting di hotel, karena dapat 1 kali lunch, 2 kali coffee break, ya kan. Nah, terus juga dia akan dapat networking session. Networking sessionnya di networking area.
Nah, kalau yang VIP ya, VIP itu harganya 750.000. Itu dia sama seperti yang regular, tapi dia dapat 2 kali makan. Jadi ada dinner, ada lunch, dan networkingnya nanti kita siapkan ruangan khusus untuk mereka bisa saling bernetworking. Nah, itu memang tujuannya adalah kita mau menciptakan networking itu seperti itu. Oke. Saat ini udah berapa peserta Pak yang udah meregister itu? Ya, saat ini mungkin udah ke 50% ya. Sudah 50-an persen berregister, dan nanti juga kita akan ada beberapa undangan khusus yang kita sebar kepada partner-partner kita juga. Ya, hopefully tanggal 25 itu nanti kita akan full time. Pak, dari segi bisnis ini Pak, ada nggak hubungannya dengan kayak zaman itu kan ada namanya multi level marketing? Multi level marketing. Artinya hampir sama nggak dari segi bisnis yang sekarang dijalankan Bapak ini? Merambahnya seperti itu juga ada nggak nanti ke situ? Bukan, kita bukan multi level marketing. Ya nanti. Ya, jadi kita memang adalah business as usual. Jadi business as usual, setiap orang mempunyai bisnisnya masing-masing. Apa yang kita bisa kolaborasikan, kita kolaborasikan. Apa yang bisa kita sinergikan, kita sinergikan. Karena fokus kita dengan adanya Digital Transformation Forum ini, orang yang tadinya nggak ngerti transformasi digital, kita pertemukan dengan pakar-pakarnya, mereka bisa saling kolaborasi, sehingga mereka nggak tersesat, bisa dibilang ya. Ada orang yang ngaku-ngaku bilang pakar dan segala macam, ternyata nipu, ya kan? Nah, dengan adanya komunitas, dengan adanya forum, kita bisa saling menjaga. Kita bisa saling memberikan insight, kita bisa memberikan masukan-masukan seperti itu. Itu tujuannya. Bisa disebutkan kali Pak Juanda beberapa nama dari speaker tersebut dan dari background bisnis. Narasumbernya. Betul. Nah, narasumbernya juga ini expert. Contoh kayak Dr. Bayu Prawirahi, itu dia adalah expert di dalam digital banking, ya kan? Terus ada Pak Andika Nathanael, beliau adalah juga expert di dalam bidang properti. Terus ada juga Dr. Christophorus. Jadi pembicara untuk dari wellness ini adalah Dr. Christophorus. Terus juga nanti ada dari Sandi Hartawan, itu dia CEO dari Lightbridge yang media owner Videotron tersebut. Terus juga ada lagi Ibu Susanti Wijaya, beliau adalah Ketua Umum Asosiasi Lisensi Indonesia, dan kita juga mengundang dari HIPMI Kepulauan Seribu dan dari INTI. Seperti itu. Nah, itu juga beberapa pembicara yang bisa sharing. Dan nanti juga ada Pak Denny J.A. Beliau juga udah confirm untuk memberikan speech-nya juga ya. Seperti itu. Ini kan event diselenggarakan oleh iCommunity. Boleh cerita sedikit kali Pak, background iCommunity ini seperti apa? Nah, iCommunity juga sendiri didirikan itu tadi atas semangat kolaborasi. Ya, jadi iCommunity itu adalah sebuah platform pebisnis dan profesional pertama di Indonesia. Ya, yang memang fokus untuk mengkolaborasikan para anggotanya. Ya, nah semenjak Februari 2022 kemarin kita sudah bisa menelurkan lebih dari 80 total kolaborasi bisnis antar sesama anggota. Ya, dengan total transaksi itu sekarang udah lebih dari 1 miliar. Nah, jadi memang kita menciptakan iCommunity ini sebagai wadah, ya, wadah untuk kolaborasi bersama. Tagline kita itu adalah share network, grow network, berbagi relasi untuk memperbesar rezeki. Gitu. Ya. Berapa sih target anggota iCommunity di tahun 2023 ini? Nah, jadi target anggota di 2023 ini kita pengen sampai 1.000 member ya. Jadi kemarin dari Februari 2022 sampai dengan sekarang, kita sekarang sudah ada 383 member. Jadi kita pengen double, bahkan kalau bisa triple di tahun ini gitu. Bersama kayak get member kali. Ya tentunya di dalam sebuah platform member sangat penting ya, di dalam sebuah platform, dalam sebuah komunitas, perkumpulan ya, member itu pasti penting. Jadi memang kita akan mengumpulkan banyak member, dan dengan adanya banyak member itu juga kita bisa mendapatkan banyak sekali kolaborasi, insight-insight yang terjadi seperti itu. Balik ke IDTF Pak Juanda, ini kan event perdana, apakah akan dibikin tahunan atau rutinnya seperti gimana? Yes, pastinya ini adalah agenda kita tahunan, tapi
ketika kita ngomong ini tahunan, ternyata ada beberapa temen juga yang berpikir, jangan dibikin tahunan kelamaan gitu. Ada yang udah bilang, boleh nggak saya bawa ini ke Semarang, saya bawa ini ke Bali, saya bawa ini ke Surabaya, saya bawa ini. Saya bilang sih boleh aja selama kita bisa saling berkolaborasi gitu kan ya. Dan jadi ya ditunggu aja, mudah-mudahan bisa terlaksana dan ini menjadi suatu forum nasional gitu ya. Jadi yang awalnya kita adalah forum komunitas bisa menjadi forum nasional dan bisa menjadi memang forum bersama seperti itu. Jadi bukan cuma tahunan, nanti mungkin bisa kuarteran. Mingguan. Mingguan nggak cukup waktunya. Siapean ya. Kan namanya edukasi Pak. Nah kalau mingguan nanti kita bikinnya webinar seriesnya aja gitu kan ya, menuju ke event besar. Pak, di acara IDTF ini Bapak bisa memungkinkan sih kita untuk melakukan transaksi antara sesama peserta gitu kan, ini kan pertemuan kolaborasi. Ya kalau transaksi sih kita harapkan bisa terjadi gitu ya, tapi memang itu bukan tujuan utama saat ini gitu, karena memang tujuan utama saat ini hanya kolaborasi. Jadi belum sampai ke transaksi gitu. Tapi nanti juga akan ada beberapa teman-teman yang membuka booth, ya kan, ada beberapa teman-teman yang akan membuka booth. Ya kalau misalnya terjadi deal ya silakan gitu. Terus kemudian Pak, untuk IDTF ini sudah mau ngajak member ini dari berapa provinsi Pak? Untuk provinsinya kita belum tahu. Ya, kita kalau kita melihat anggota dari iCommunity ini aja sekarang kita sudah punya 10 kota di Indonesia dan 3 negara. Nah, saya udah ada beberapa yang confirm bahwa kan dari member kita dari Malaysia mau datang, terus member kita dari Singapura juga mau datang, kayak gitu. Nah, jadi ya kalau dari member kita aja 10 kota, 3 negara. Nanti belum yang dari luar. Ada tema khusus nggak Pak nanti di sana? Tema khususnya ya kita belum ada tema khusus, cuma kita yang 4 kategori itu aja. Jadi spesifik ke 4 kategori. Karena judul besarnya kita tetap pakai Indonesian Digital Transformation Forum untuk kategori bisnisnya ya tadi wellness, ini properti, banking dan bisnis. Boleh dibantu underline lagi kali Pak, apa yang bikin ini forum beda dari forum-forum bisnis lainnya? Oke, jadi yang membuat beda adalah kita kayak tadi garis besarnya adalah kita bukan cuma sekedar memberikan insight ataupun edukasi, tetapi kita menciptakan kolaborasi, networking, ya kan? Mungkin di tempat lain juga mungkin sama gitu kan, ada yang bikin business matching dan segala macam. Nah, tetapi yang membedakan kita di sini adalah kita membuat ini menjadi sebuah platform gitu ya. Kita menjadi sebuah platform, menjadi sebuah kalau bisa dianggap sebagai sebuah keluarga ya, keluarga besar iCommunity, itu yang membedakan kita. Karena mungkin kalau di luar sana begitu datang business matching ya sudah selesai, bye bye, goodbye gitu kan ya. Tapi di sini sudah terbukti dengan member-member iCommunity dalam setahun ini kita bukan cuma sekedar berbisnis, bukan cuma sekedar deal-dealan transaksional, tetapi kita menjadi sebuah keluarga dalam keluarga iCommunity. Itu yang membedakan value-nya. Terus IDTF ini sebagai forum, IDTF sebagai forum, apakah ini menghadapi atau cara mengatasi kedepannya Pak hambatan yang orang lain belum mengerti teknologi maupun kehilangan pekerjaan 87.000 pekerjaan, apakah itu menjadi alasan Bapak? Betul, karena sebenarnya sebelum ke IDTF juga itu juga menjadi cikal bakalnya kenapa iCommunity ini kita legal formalkan, ya kan? Karena sebelumnya saya kan sebagai digital marketer, saya banyak ketemu sama klien-klien, banyak ketemu sama teman-teman. Mereka selama pandemi itu bisnisnya bisa dibilang hancur gitu ya. Bukan cuma jadi nol, tapi jadi minus gitu. Nah, jadi ketika saya keliling kota gitu ya, ngobrol sama mereka, ternyata memang semua hampir ya 60-70% mengalami hal yang sama. Nah, jadi ya dengan kejadian-kejadian seperti itu ya kita coba ya udahlah kita saling buka relasi, saling bantu gitu kan ya, saling buka relasi, saling bantu, akhirnya tercipta sebuah komunitas. Dari komunitas tersebut akhirnya kita bikin ini menjadi sebuah platform supaya bisa mengakomodasi seperti itu. Nah, begitu juga dengan IDTF. IDTF juga kita bikin satu forum, kenapa? Karena ya itu tadi
kita melihat banyak sekali mungkin bisa dibilang misleading atau mungkin orang belajarnya hanya dari YouTube, orang belajarnya hanya dari konten-konten yang bisa dibilang bukan pakarnya, atau mungkin bisa dibilang pakar dadakan. Mengerti sesuatu baru, misalnya chat GPT dia coba-coba sedikit, terus langsung dibikin kontennya mengedukasi gitu kan ya. Jadi kadang orang informasi juga setengah-setengah dan akhirnya tersesat. Nah, jadi dengan adanya Indonesian Digital Transformation Forum ini, kita ingin memberikan edukasi secara utuh dari expert-expertnya, dan memang ini sudah praktisi gitu ya. Yang kita pilih sebagai pembicaranya adalah praktisi, karena kita minta pembicaranya itu minimal C-level kayak gitu. Kalau dari pemerintahan ada nggak Pak yang dilibatkan nanti? Iya. Untuk pemerintahan saat ini belum, tapi mudah-mudahan ke depan kita akan bisa tap in, karena nanti kita kalau ke pemerintahan harus masuk melalui asosiasi. Iya. Nah, jadi kebetulan kan nanti salah satu pembicara itu kan dari Asosiasi Lisensi Indonesia, Asensi. Nah, nanti mungkin untuk next-nya kita akan libatkan berbagai stakeholder ya. Seperti itu untuk membuat kayak pentahelix ya kan, mungkin juga nanti dari edukator, dari edukasi ya kan, dari asosiasi, dari pemerintahan, dari bisnis, dan dari komunitas 5. Seperti itu. Jadi untuk yang awal ini ya kita tes the water dulu gitu kan. Ya kan, kalau misalnya memang responnya positif, ini kita bisa Langsung lanjut lagi. bikin event rutin ya, bahkan bukan cuma sekitar setahun sekali, tetapi mungkin bisa setahun 4 kali gitu. Ya. Dari namanya itu udah bagus Pak, itu benchmarknya itu udah dapat itu. Iya. Cuman kan perlu orang perlu lihat dulu nih di awalnya nih seperti apa kayak gini. Ini Iya. jadi contoh juga Pak nanti untuk kedepannya gitu. Betul. Jadi memang kita pengen yang pertama ini harus sukses, ya kan? Ketika ini menjadi event yang sukses, maka kedepannya kita akan lebih bisa gulung terus ya. Artinya biar di masyarakat pun juga, artinya biar awareness juga gitu Pak. Betul. Dimana jadi ya melekat lah. Betul. Jadi ya memang kalau bisa dibilang langkah pertama yang paling berat, ya kan? Tapi ketika langkah pertama ini sudah berhasil jalan, langkah kedua, ketiga, dan seterusnya pastilah menjadi lebih ringan. Seperti itu. Dan IDTF bisa jadi brand ya Mas? Iya. Pak. Ya, kita udah itu kok, kita sudah daftarkan haknya. Kita sudah daftarkan haknya. Iya. Akhir Mas Abu. Pak Juanda boleh bantu elaborasi kali ya. Ini karena kan IDTF berbau digital, mungkin barangkali banyak aspeknya yang bersinggungan dengan startup. Tapi apakah pelaku-pelaku UMKM yang konvensional seperti misalnya kalau teman-teman saya pengusaha umroh atau juga pengusaha kayu segala macam akan relate nggak kalau misalnya gabung? Ya, tentu saja ya, karena mau nggak mau pasti nanti kayak pengusaha umroh tersebut gitu kan. Kita juga bekerja sama kan dengan salah satu platform namanya YouTube. Nah, jadi semua juga kayak tour and travel itu nanti kan akan go digital, Iya. ya kan. Terus kalau pengusaha kayu ya mungkin kalau misalnya ke depannya dia juga butuh digitalisasi gitu. Jadi ke depannya pasti akan butuh digitalisasi sih, seperti itu. Jadi bisnis yang belum go digital pasti pelan-pelan akan dipaksa untuk go digital. Nah, tinggal masalahnya kita siap nggak untuk saat itu, dan kapannya kita memang nggak tahu. Mungkin saat ini yang benar-benar terdisrupsi yang B2C atau startup dan segala macam. Nanti juga yang pengusaha kayu ya mau nggak mau tetap akan go digital. Minimal dari sisi pembukuannya, minimal dari sisi operasionalnya dan lain-lain gitu. Jadi untuk pelaku UMKM juga ini relate banget ya eventnya. Wajib, justru ini sangat penting buat UMKM ya untuk belajar, karena buat para UMKM yang mau naik kelas, mau yang memperluas network ya, mereka harus rajin mengikuti forum-forum seperti ini gitu. Karena ya saya juga banyak membina UMKM ya, mereka biasanya punya kapasitas, punya kemampuan untuk membuat produk. Tetapi yang mereka kurang adalah biasanya di bagian marketingnya. Nah, jadi dengan ikut forum-forum seperti ini, ya kembali lagi mereka bisa terkoneksi ya. Mereka bisa terkoneksi, bisa berkolaborasi dengan stakeholder lain dari bidang-bidang bisnis yang terjadi. Contoh yang paling menarik adalah kayak kemarin salah satu kolaborasinya adalah perusahaan teknologi yang di member kita, perusahaan teknologi, perusahaan Videotron.
berkolaborasi dengan supplier kopi ya, para supplier kopi. Kopinya kan tuh UMKM juga. Nah, tetapi ternyata itu bisa dikolaborasiin loh kalau mereka ketemu, kalau mereka ada kecocokan. Nah, tapi kalau mereka nggak pernah ketemu, nggak akan terjadi nih kolaborasi. Nah, forum ini adalah tempat untuk mempertemukan mereka. Tinggal cari titik temunya, titik keseimbangannya, win-winnya di mana. Nah, itu bisa eksekusi. Seperti itu. Boleh di-mention lagi Pak, pendaftarannya di mana? Pendaftarannya bisa ke website idtf.id gitu, atau bisa cek juga informasi-informasi di Instagramnya idtf.id juga. Dibantu share ya teman-teman wartawan ya buat biar makin banyak yang daftar. Ya. Sampai kapan Pak Juanda ini dibuka pendaftaran? Oke, pendaftaran dibuka sampai H-2. H-2. Ya, jadi kalau eventnya 25 berarti pendaftarannya sampai tanggal 23. Karena kita butuh waktu ya untuk teman-teman menyiapkan semuanya seperti itu. Dari target IDTF ini, forum ini Pak, secara edukasi nih Bapak mau sampaikan apa Pak targetnya untuk di akhir dari IDTF ini? Ya, jadi memang targetnya kembali lagi kita akan mendapatkan insight-insight dari para expert ya. Jadi contoh beberapa yang sudah confirm ke saya, mereka seperti yang Pak Andika Nathaniel itu mereka akan fokus bagaimana memasarkan properti dengan teknologi digital gitu. Nah, kalau yang Dr. Bayu Prawirahi, beliau akan menyampaikan insight mengenai kondisi digital banking di Indonesia saat ini gitu. Terus kalau yang Dr. Christophorus, beliau akan menyampaikan mengenai teknologi-teknologi di dalam dunia wellness, kesehatan gitu. Terus juga kalau Bu Susanti akan berbicara pentingnya tentang lisensi dalam teknologi digital, ya kan? Terus nanti juga ada Sandi Hartawan, CEO dari Lightbridge, itu akan men-sharingkan mengenai perubahan teknologi dalam menggunakan Videotron sebagai materi promosi, seperti itu. Terus juga nanti ada dari Inti, dari HIPMI Kepulauan Seribu, sama nanti juga ada dari WIR Group juga ada, itu akan menjelaskan tentang Metaverse for Business. Dan dari Jubelio itu akan men-sharingkan tentang bagaimana teknologi omnichannel dapat membantu bisnis para peserta, seperti itu. Jadi ada 8 speaker Pak? 9 ya total? 9 sama saya tuh. Ada 9 sama Bapak? 9 nanti coba lihat. Nanti saya mention. Nanti ada teksnya lupa. Ada 9 sih harusnya. Ada lagi teman-teman wartawan? Cukup ya. Barangkali sebagai closing Pak Juanda, ditekankan lagi IDTF ini sebenarnya menjadi jawaban untuk tantangan para pengusaha menghadapi era digital ya. Transformasi digital ya. Jadi kalau zaman sebelumnya kita berbicara tentang informasi teknologi ya, di mana kayak Google, Facebook dan segala macam mereka mengumumkan informasi. Nah, sekarang transformasi digital ya, kita akan fokus di blockchain, IoT, terus juga di kecerdasan buatan lah ya, AI. Gitu. Oke, eventnya akan sangat seru dan jangan lupa daftar. Daftar, yes. Oke, dibantu share teman-teman wartawan. Thank you so much. Yes. Terima kasih Pak Juanda. Thank you semua.